Udah antigen ya? Udah, tadi dia dari tes kita. Sip, oke. Baik, Bro Ensis, kali ini kita kedatangan Presiden 46 BC, Saudara Budi Iskandar. Kalau biasanya di tempat kita sebutnya Bro Acong, ya. Terkenalnya Bro Acong. Iya. Bro Acong itu Presiden 46 BC yang baru. Jadi keberapa ya, Cong ya? Kalau bisa keempat. 4 ya? Ya. Pertama Wahusen, yang kedua Bro Jono, ketiga Bro Doni, keempat Bro Deden, kelima Cong. Kelima ya? Iya, betul. Kelima, jadi Presiden. Maksudnya kalau yang penuh menjabat berarti cuma keempat. Keempat ya? Iya. Ya karena ada kemarin itu ya? Oke. Tapi betul juga kelima, karena Kelima, Bro Doni memang presiden terpilih juga waktu itu. Iya, Doni Antar terpilih waktu. juga. Kemarin memang dalam keadaan yang luar biasa ya. Sehingga Munas pun harus kita lakukan online. Bro Hansi, sebelumnya ini Bro Acong termasuk salah satu pendiri dari 46 BC. Bahkan nomor registernya pun 002 ya. Iya. 001-nya Bro Cin Bewok ya, malah nggak. Cin Bewok udah lama nggak aktif ya. di Tebet. Masih Tebet, anggota cuma masih nggak anggota aktif. cuma dia nggak terlalu aktif ya. Kemudian waktu zamannya Wahusen sebagai presiden pertama, Bro Acong ini sebagai sekjen ya. Sekjen be. Iya. Sekjen ya, sebelum kemudian pindah tugas ke Toli-Toli ya. Iya. Jauh banget. Tugas negara. Iya. Dari Bank Tugas Negara. Mungkin bisa dijelasin, Bro. Dulu tuh gimana sih 46 BC sampai sekarang jumlahnya pun sudah 5.000 lebih ya. Benar. Coba bisa dijelasin nggak sedikit, paling nggak kita untuk Benar. nge-refresh lah ingatan-ingatan kita. Ya. Makasih Pak Bro Agus atau Babe Agus yang lebih kenal kita sehari-hari. Jadi Bro Ensis semuanya ada di seluruh Indonesia. Terima kasih kesempatan ini kita bisa kumpul bareng, ngopi bareng ya Be? Ngopi bareng. Ngobar. Jadi terima kasih atas kepercayaan pertama-tama Be untuk para bikers 46 Bro dan Sis yang ada di seluruh Indonesia atas partisipasi dan kontribusi dalam Munas pandemi kemarin. Memang itu suatu event bersejarah menurut kami. Tidak perlu gembar-gembor ataupun rame sana sini, tapi maksud dan khidmat satu pelaksanaan itu tercapai. Bisa tercapai. Karena Dan demokratis. demokratis. Ya, Calon ada 3 kalau saya, Bro Marconi dan Bro Heru. Oh kemarin iya. Sama Bro Fadil, 4 malah. 4 ya. Iya. Salam ya untuk Bro Marconi, Bro Marconi, Bro Heru, Bro Fadil. Bro Fadil. Ya. Nah, yang saat ini sedang ada aktivitas ya. Iya. Kembali lagi tadi Be, pertanyaan tentang bagaimana sih ihwa dulu 46 BC ya. Dulu itu 46 BC kita memang pada awal-awal tahun 2002-2003 gitu ya Be. Itu tuh sudah mulai sebenarnya virus-virus komunitas motor. Tapi dulu lagi rame-rame. lagi mulai embrio-embrionya lah, tapi mulainya itu lokalan. Termasuk itu dipicunya dari merek-merek lah. Dari Ninja, sebelum Ninja ya. Scorpio. Yamaha, Tiger duluan Tiger, gitu. yang paling, Nah, teman-teman BNI kan pasti jadi pengurusnya lah atau apa. Nah, muncul lah. Di BNI itu percabangnya dulu ya. Iya. Punya Jadi program embrio itu beda-beda. percabang-cabang, kayak di Tebet bikin sendiri, Ya. Senayan, Pecenongan, Majestic. Di luar Jabodetabek ada Bandung juga waktu itu Bandung sudah juga. mulai, tapi namanya memang belum 46 BC. Nah, dari awal itu mungkin Bro Ensis pernah tuh inget kan zaman kita BNI Forum Be. Iya. Nah, kita masih belum, zaman itu belum ada internet seperti Seperti teman-teman sekarang. Intra ya. Iya. Intranet itu ya. Intranet, tapi tekad ke arah itu udah mulai. Karena kita terpecah dari seluruh cabang wilayah sampai seluruh Indonesia, jadi kemungkinan dari situ. Nah, yang di Jakarta ini berinisiatif tuh kita kumpul kalau tidak salah di kantor besar Be.
Di Tenjo. Tenjo, dulu belum Tenjo sih, masih Amigos. Tenjo tuh tenda hijau. Hijau, dulu belum dikasih tenda sama Amigos, BNI. masih Amigos. Amigos. Agak minggir got sedikit. Nah, itu ya. Nah di situ akhirnya teman-teman kumpul aja karena masing-masing cabang udah jalan sendiri ya. Kalau zaman sekarang mungkin Satmorian. Kalau zaman dulu tuh berangkat malam Jumat malam seperti ini berangkat, balik subuh, cuma itu aja masing-masing. Nah akhirnya kita kumpul terus ngelihat semua, dan perlu dicatat nih Bro Ensis bahwa ini merupakan klub bikers pertama di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Jadi Bankers. ya nggak sembarangan. Itu Bankers inisiatif. ya? Iya, yang bankers membentuk suatu komunitas atau klub sekarang tuh udah. Yang pertama boleh dibilang Patna Bikers Club. Waktu itu memang kepercayaan masih diinikan ke si Bro Ahmad Marzuki ya, divisi operasional. Iya. Jadi di situ sebenarnya sih pentolannya di situ ada Ucin kan, makanya ada Heri, Gilang, Wimar, Ahmad Marzuki. Yang bikin lambang itu siapa? Yang bikin lambangnya? Ari Sabta. Divisi operasional juga masih dia. Jadi kontributornya itu, dan Wimar memberikan namanya karena kita tetap mau independen. Ada unsur BNI-nya, namun tetap dengan warna khususnya. Nah, dulu nih masalah independen ya. Yes. Independen berdikari, artinya 46 bis itu memang didirikannya inisiatif, bukan arahan dari siapa gitu. Benar. Ini memang inisiatif teman-teman yang waktu itu yang penghobi ya. Betul. Timbulnya tuh emang dari teman-teman pegawai lah. Dan swadaya itu. Swadaya. Jadi kita emang waktu itu dengan segala keterbatasan yang ada, komunikasi yang sulit, tapi tetap karena punya kesamaan hobi yang kuat. Iya. Dari situ tumbuh terus kan. Akhirnya deklarasi pada bulan April ya. April. Tepatnya di Cimacan. Iya, 29 April kita langsung kontak teman-teman Bandung untuk melakukan konsolidasi. Situ momentum kita mengajukan proposal ke teman Bandung, yuk kita sudah ada konsepnya nasional loh, bukan lokalan lagi. Ya udah langsung. Visinya udah. Cita-citanya memang nasional. Ya. Itu belum ada presidennya waktu itu. Iya. Ketuanya pun hanya ketua Jakarta dan ketua Bandung mungkin dulu, tapi mungkin cuma komunitas motor BNI tapi per cabang. Nah ini dia. Ada yang itu kita tuh grup motor apa klub motor atau apa ya istilahnya itu? Komunitas. Atau komunitas ya? Iya. Jadi sejak awal ngumpul, teman-teman ini kan memang anggota kita ini sebelum berdirinya Patna Bikers Club ini atau Patna BC ini adalah ada sebagian merupakan anggota-anggota dari klub-klub yang bermerek yang sudah mapan gitu. Nah di situ kami memang punya konsep juga, yuk silahkan menjadi anggota itu untuk membawa ilmu-ilmu yang dari klub lain terapkan di kita. Nah itulah yang membedakan antara komunitas dan klub. Jadi kalau komunitas itu memang suatu perkumpulan inisiatif sendiri yang merupakan kesamaan hobi ataupun warna gitu kan, tapi sifatnya tidak mengikat. Nah itu, tapi kalau klub sukarela. Kalau klub walaupun sukarela, tapi ketika sudah masuk itu ada AD dan ART yang harus kita patuhi bersama. Ya. Baik itu ADRT yang masih awal, walaupun sudah ada penyempurnaan. Jadi memang sejak awal pun udah independen ya. Betul. Ya memang kadang-kadang sih ya kalau kita lihat kehendak berkuasa manusia itu ya, pada akhirnya klub motor itu banyak disalahgunakan juga ya. Bisa. Untuk kepentingan ekonomi. Iya, betul. Untuk orang-orang aktualisasi diri gitu ya. Sehingga banyak juga orang-orang yang punya kekuasaan atau punya keinginan pingin dia menguasai klub motor ini gitu ya. Benar. Iya nggak? Itu memang terjadi di beberapa klub, tapi memang itu nanti akhirnya pada seleksi alam. Iya, seleksi alam. Ya mudah-mudahan mereka pada malu lah yang begitu-begitu ya. Karena memang gitu ya. Kebersamaan dalam sebuah klub itu nanti akan dilihat ya, dengan waktu. Ada proses. Waktu mendewasakan dan memang memilah nih.
Karena inget gak kita touring, mungkin Babe bisa touring ke titik nol. Kelihatan kan karakternya. Kalau kelihatan. BDS-nya kelihatan di di situ. paling kelihatan. Iya gitu. benar. Mana orangnya emang Mana udah yang ini egois, dulu mungkin bisa pura-pura pas kopdar. Kalau udah lagi capek gitu kelihatan. Iya, kelihatan. Mana yang Aslinya bedegong, kelihatan. mana Iya, yang iya. enggak gitu kan. Ada yang ngebosi, Ya, gitu, terus dia pengen betul. dilayani, pengen dihormati, Benar. kan kelihatan tuh kan. Benar. Jadi itu menjawab tadi pertanyaan memang kalau apakah di klub tuh ada yang orang-orang oportunis memaafkan untuk jalur-jalur pribadi tentu ada, tapi kita juga tidak bisa menghindari. Tinggal bagaimana para kita, founder, para sesepuh dan para anggota pengurus khususnya bisa menyikapinya dengan bijak dan bisa memanagenya, Be. Jadi intinya ya kita jadikan ini aja sebagai pelajaran, terus menjadikan satu pembenaran. Oh, berarti zamannya sekarang ini kita sesuaikan. Ya itu yang maksud tadi ada penyempurnaan AD dan ART itu. Dan di sini tata tertib gitu ya, tata tertib. Betul. Perangkat-perangkat organisasi. Iya. Ya jadi memang kalau misalnya kita berangkat dari independen kita berdikari, bahkan kita ngebangunnya juga kan istilahnya dengan biaya sendiri, Benar. segala macam. Itu swadaya. Iya, kalau tiba-tiba orang masuk di sini pengen ngarah-ngarahin gitu ya. Itu. Mentang-mentang misalnya, tapi di kita nggak ada ya. Insya Allah. Mentang-mentang dia pemimpin gitu. Iya. Diteleponin, pilih aja sini, pilih sini gitu. Mudah-mudahan nggak Kayaknya ada kalau lah. di 46 di situ nggak ada yang gitu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau Saya ada sih masih percaya, Be. Kalau ada mudah-mudahan malu dia. Ya, mudah-mudahan Ya, kembali ke jalan tapi yang saya lurus. yakin nggak ada. Mudah-mudahan kembali ke jalan lurus. Betul. Kembali ke tujuan kita untuk Benar. silaturahmi, apalagi kita Silaturahmi, digedekan di kekeluargaan. lingkungan 46 ya. Di lingkungan BNI. Swadharma Bakti Negara. Iya, Be. Swadharma Bakti Negara dan membesarkan organisasi dengan silaturahmi, bukan Be. dengan kekuasaan ya. Betul. Tadi Babe kan menyinggung apa independensi ya. Independensi yang ada di Patemes itu justru unik, berbeda dengan yang lain, Be. Karena apa? Walaupun kita independensi, tapi artinya kita tetap merasa satu nasionalisme BNI. Betul. Karena disitulah kita anggap BNI sebagai ibu pertiwi Iya. kedua dari Indonesia, Wadah kita betul wadahnya. gitu ya. Karena Patemes ini tidak akan bisa berdiri Iya. atau kita bisa nggak kenal satu sama lain. Betul. Kayak dulu biasanya nggak kenal tuh apa siapa namanya Deden gitu kan. Ya, nggak tahu Padahal kan, tetanggaan, Be. Iya. Gambir sama Menteng. Dia cuma lewat aja iya, gitu. saya mau Bro Acam juga pertama kenal kan lagi jadi apa namanya? Dulai. Jadi Untuk mystery shopper ya. Iya, Mystery objeknya shopper. dia. Iya. Iya kan? Iya. Kita kan nggak kenal, tapi Betul. kalau di motor ya jadi kena kan? Benar. Saya karena inilah uniknya di 46 bisi. Kadang-kadang kalau kita touring bawa misalnya sama sopir kita ke wah itu ya sama aja kita Sama, kan sebenarnya iya. tidur di situ kan. Betul. Ya hak dan kewajiban kita sama. kalau Nah sopir. mungkin ini juga ada yang membedakan dari klub bankers bank lain dengan kita. Memang di kita memang untuk unsur kesetaraan ketika di klub tuh udah blended. Ya. Udah blended, mayoritas blended lah, Nggak insya usah Allah. dipertanyakan Nggak usah lah, dipertanyakan. gitu. Tidur bareng di making hall, ayo makan bareng ngampar kayak gitu. Yang nggak senang Indomie akhirnya senang juga makan Jadi instan. keracunan makan mie instan. Iya kan? Minum Iya. minum kopi Kopi sasetan. Kopi sasetan, Ada kan? sampai kembung. Sama kembung. Ya, itu udah hal biasa ya. Iya betul. Iya. Jadi unik nih. Sekarang memang yang unik itu justru yang ini sepuh-sepuh ya. Iya. Ada istilahnya yang old baker di kita ya. Old biker. Yang model Pak siapa Bro Bakun tangguh banget ya. Bro Bakun luar biasa. Bro Riyadipura tangguh benar. banget ya. Siap. Iya nggak? Oke. Hebat banget gitu. Saya dengar beliau tuh baru pulang dari Kalimantan ini. Iya, keren. Iya kan? Abis ini touring lintas batas. Iya. Dulu ke Timor Leste ikut. Wah, itu. Terus ke Bali ikut juga. Good. Oke. Tapi sebelum ini kita ngopi dulu nih. Oh, cocok. Sambil break nonton film-film ya. Iya. Oke. Salam integritas. Tapi lucunya ya, saya sih lucunya gini.
Yang jelas kalau di 46 bis itu kan kita melihat pangkat apa, jabatan Ya, apa, bahkan betul. sama sekali nggak terkait gitu ya. PJN 1 tuh waktu itu saya kebetulan masih ketua DPD ya. Iya. Dulu ini Pak Jimmy itu nanya, ini